Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman, SPD, guru di SMK Islam Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG kategori 1, gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Hamzanwadi, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan video uji kinerja atau UKIN di sekolah saya, yaitu SMK Islam Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah video saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Baik, sehat? Sehat. Sehat ya. Semua bahagia ini ya? Bahagia semua? Bahagia. Nah, sebelum kita belajar, tolong dicek dulu kondisi lacinya ya. Coba dicek lacinya atau bawahnya. Ketika ada sampah-sampah, bisa buang dulu ya. Sudah bersih semua? Bersih ya. Berikutnya sebelum kita belajar ya, biar berkah dalam kita belajar, silakan ketua kelas Mas Bagas pimpin doa dulu ya. Silakan Mas. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bagas. Sekarang saya absen ya. Sekarang saya absen dulu. Coba dari kelompok yang saya bagi kemarin, ada yang tidak berangkat? Kelompok 1? Nihil, berangkat semua ya. Kelompok 2? Berangkat semua? Ya. Kelompok 3? Berangkat semua ya. Kelompok 4? Berangkat semua. Nah, alhamdulillah ya. Berarti gak ada yang izin hari ini. Sekarang kita biar semangat dan konsentrasi ya. Kita lakukan tepuk ABC. Nanti kalau saya bilang A, nanti kamu tepuk 1 kali. Ya, jelas ya. Kalau saya bilang B, kamu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang C, nanti kamu tepuk tidak kena. Ya, nggak boleh kena ya. Jadi tepuk tapi nggak kena. Jelas semua? Jelas. Nanti kalau belum konsen ya, nggak akan kita mulai belajarannya ya. Sampai konsen dulu. Karena matematika butuh konsentrasi ya. Selain sarapan harus konsentrasi ya. Kita mulai. A. B. A. C. C. B. A. C. Nah. B. A. Nah, nanti hari ini kita membahas tentang dimensi 3 ya. Nah, utamanya tentang jarak 2 titik antar bidang ya. Kalau kemarin kita sudah mengulang sedikit kembali tentang unsur bangun ruang ya. Apa itu titik, apa itu rusuk ya, apa itu bidang ya. Dan juga kita sudah kemarin singgung tentang Pitagoras. Nanti kita aplikasikan. Jadi bagaimana caranya untuk mencari jarak 2 titik antar bidang. Nah, sekarang saya tampilkan ya sebuah video motivasi ya. Nanti kenapa toh kita harus belajar materi ini? Karena nanti materi yang kita bahas hari ini ada manfaatnya ya, terutama di dunia
nyata ya. Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menghitung jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Untuk meningkatkan sistem keamanan, pemasangan kamera CCTV bisa menjadi alternatif. Contohnya pada ruangan ini, yang berukuran 4 meter dikali 5 meter dengan telah dipasang 1 unit kamera CCTV. Tiba-tiba melalui layar monitor tampak ada objek yang bergerak. Namun sayang, tidak terekam dengan jelas. Apakah karena jaraknya yang terlalu jauh dari kamera? Mari kita hitung. Jadi sebenarnya jarak antar objek dan kamera tidak terlalu jauh, hanya sekitar 7 meter saja. Mungkin pemilihan jenis kamera atau penentuan titik pemasangannya perlu diperbaiki kembali. Nah tadi sudah kita lihat bersama-sama ya, video motivasi kenapa kita belajar materi jarak 2 titik antar bidang ya. Nah coba dari video tadi saya pengen tahu kira-kira apakah manfaat kita belajar materi ini. Ada yang tahu? Naila. Nah silakan Mbak Naila. Manfaatnya kita bisa mengetahui jangkauan jarak rekam dari CCTV sehingga bisa memudahkan penempatan dengan benar. Nah, selain tadi yang disampaikan Mbak Naila ya, sebetulnya materi ini sangat banyak manfaatnya ya. Contoh, coba adakah yang pernah ke depan toko pas malam-malam? Ada? Nah, kalau kamu dekat toko itu kalau berjalan, sebagian toko ada yang langsung lampunya menyala, ya ada? Pernah ada? Pernah kan? Nah, jadi kalau orang yang nggak tahu teknologi sekarang, dikiranya itu apa? Wah, mistis itu ya. Nah ya. Pas bergerak mendekati toko langsung hidup lampunya. Itu bukan merupakan mistis tapi apa? Ada sensor gerak. Nah itu kalau misalkan di situ ya dipasang sensor gerak, kita jalan nanti dia terekam maka akan nyala. CCTV nyala dan lampunya nyala. Kalau dia salah masang, misalkan terlalu di pojok sehingga pas orang di pintu itu nanti jalan tidak nyala, maka apa? Nggak ada manfaatnya. Sekarang akan saya jelaskan tujuan pembelajaran. Nanti hal apa sajakah yang akan kita ingin capai hari ini ya. Yang pertama, nanti setelah melakukan tanya jawab, ya nanti ada tanya jawab, ada mengamati penjelasan dan diskusi. Nanti harapannya nanti kalian bisa yang pertama bisa mendeskripsikan jarak 2 titik antar bidang ya. Harus tahu ya, apa itu jarak 2 titik ya. Mana yang kita hitung, mana yang kita gambar harus tahu. Yang kedua, bisa menganalisis permasalahan jarak 2 titik antar bidang pada bangun dimensi 3 dengan tepat dan terampil. Terus yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Kalau kontekstual artinya apa? Sehari-hari. Jadi bukan hanya masalah bersifat soal matematika, tapi apa? Soal permasalahan sehari-hari. Nanti kita kaitkan dengan materi ini, jarak 2 titik antar bidang. Itu yang pertama ya tujuannya. Berikutnya teknik penilaian ya. Nanti kita dalam hari ini ada beberapa penilaian yang akan saya laksanakan. Yang pertama sikap ya, religius, jujur, percaya diri dan disiplin. Saya nilai dari awal ya. Religius berarti ketika berdoa ya dan sebagainya. Ada jujurnya, diskusinya bagaimana nanti, dan ketika nanti kuis seperti apa, apakah jujur atau tidak akan saya nilai. Percaya diri nanti ketika presentasi ya, dan disiplin ya, artinya tak beri waktu sekian diskusi maka harus selesai tepat waktu. Pengetahuan nanti kita mengerjakan LKPD dan nanti ada kuisnya di akhir ya sebagai review pembelajaran hari ini. Keterampilan bisa menerapkan konsep ya, termasuk bisa bertanya dengan bagus, dengan benar, itu juga keterampilan. Dan bisa menjawab dengan bahasa yang bagus dan sesuai pertanyaan juga merupakan keterampilan. Nanti akan saya nilai semua ya. Berikutnya skenario pembelajaran. Nanti apa saja yang kita laksanakan pada hari ini ya. Yang pertama nanti ada step pertama orientasi masalah. Nanti saya beri masalah ya. Yang kedua nanti saya beri materi singkat ya.
saya beri RKPD dan saya jelaskan bagaimana teknis kita nanti diskusi. Yang ketiga, nanti ada diskusi kelompok. Nanti kalian semuanya akan diskusi sesuai kelompoknya ya. Yang keempat, nanti ada presentasi. Nanti akan maju bergantian ya, sesuai kelompoknya ya. Dan yang kelima nanti apa? Ada evaluasi ya, dan kesimpulan. Kita masuk ke itu ya, tahapan orientasi masalah ya. Nanti masalah ini yang akan kita selesaikan hari ini. Yang pertama, gambar tersebut merupakan ruangan pertunjukan sirkus ya, berbentuk kubus dengan rusuk 6 meter. Jadi ini merupakan apa? Tempat sirkus ya, dengan rusuknya 6 meter. Nah, pada ruang tersebut akan dipasang tali yang menghubungkan dua titik sudut sesuai gambar ya, guna dilewati beruang ya, dengan sepedanya untuk mengambil balon. Nanti beruangnya akan pakai sepeda dari titik ini ke sini ya. Nah, jika staf bagian peralatan, misalkan Nabila ya, disuruh beli talinya ya, akan membeli tali ke toko dan ditawari penjualnya dengan tali panjang 7 meter, 10 meter, 12 meter ya. Maka tali manakah yang harus dipilihnya agar tali itu cukup dan tidak terlalu sisa banyak saat dipotong. Itu masalah pertama. Nah, permasalahan kedua ya, ini misalkan gambar tersebut adalah ruangan ulang tahun berbentuk kubus ya. Misalkan ini sebuah tempat yang sangat besar ya, sangat besar. Jika dalam ruangan tersebut dipasang tali biru ya, sesuai tempat meletakkan pita-pita. Jadi ini ada tali ya. Nanti untuk apa? Untuk meletakkan pita-pita ya, sebagai hiasannya ya. Nah, jika balon terletak tepat di tengah-tengah bidang yang atap, ini balon tepat di tengah-tengah atap, maka berapakah total panjang tali yang dibutuhkan? Maka sebagai EO yang bagus, yang menunjukkan pernah belajar matematika ya, berarti apa? Harus bisa menghitung. Jadi berangkat ke toko sudah tahu butuhnya berapa. Jelas semua ya? Tadi sudah saya jelaskan dua masalah yang nanti kita bahas ya. Nah, sekarang coba apakah ada yang bertanya dulu? Nah, Mbak Maulida dan Mbak Fatin ya. Coba yang pertama Mbak Maulida. Pada masalah 1, jika kita pakai teorema Pythagoras, segitiga manakah yang kita gunakan? Pada masalah 2, apakah panjang keempat talinya sama? Tadi Mbak Maulida bertanya ya, dari masalah 1, kalau kita pakai Pythagoras itu nanti pakai segitiga yang mana? Gitu ya. Itu yang dari Mbak Maulida. Terus yang dari Mbak Fatin, apakah keempat tali panjangnya sama? Kira-kira sama enggak? Kita simpan dulu ya, nanti kita akan bahas ketika diskusi. Nah ini ya, saya jelaskan, ini sudah ada di bahan ajar kalian yang kemarin saya bagikan, bahwa materinya tentang jarak dua titik antar bidang ya. Sebagai prasyarat itu apa? Jadi ada materi atau keterampilan yang harus dikuasai dulu sebelum materi ini ya, yaitu apa? Paham konsep jarak dua titik dalam satu bidang ya. Kalau menghitung jarak dalam satu bidang sudah bisa, misalkan ini ya, ini ke sini, namanya apa? Satu bidang. Kalau sudah bisa, nanti kita bisa kembangkan ke antar bidang ya. Jadi kalau melintang itu namanya antar bidang. Contoh ini, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8, tentukan jarak antara titik A dan titik G. Kita disuruh mencari jarak dari A ke G. Ya. Maka yang pertama harus kita munculkan bidang fokus ya. Tadi, kita disuruh mencari jarak titik A ke titik G. Kalau kita garis seperti ini ya, ini jarak A ke G. Maka agar nanti mudah ya, kita bisa munculkan bidang yang memuat garis AG itu. Yaitu apa ini? Bidang yang saya beri warna, bidang AC, ACG, GE ya. Jadi kalau kita bayangkan ya dia seperti miring ya. Nah karena miring, nanti agar mudah dalam melihat, maka perlu apa? Kita gambar lagi. Kita gambar lagi sehingga seperti ini. ACGE tadi yang asalnya miring, kita gambar lagi. Bentuknya apa ini? Persegi panjang. Maka sekarang sudah jelas. Oh, yang kita cari itu AG. Dia terletak di ACGE.
Bagian berikutnya memilih segitiga fokus ya. Setelah kita gambar bidangnya ya, kita sudah enak dalam melihat ya. Maka sekarang kita ingat bahwa kalau kita mencari jarak pasti apa? Menggunakan teorema Pythagoras. Artinya butuh segitiga siku. Maka kita pilih. Misalkan pilih yang atas boleh ya, bawah juga boleh. Misalkan kita pilih yang bawah. Berarti apa ini? Segitiga ACG dengan panjang CG berapa? 8 ya, sesuai soal ya. Nah, AG kita cari. Kita punya panjang AC enggak? Enggak punya. Nanti berarti apa? Kita lengkapi dulu. Ya, oh artinya apa? Ternyata jarak A dari G itu apa? 8 akar 3. Itulah gambarannya ya. Jadi yang pertama kita gambar. Terus gambar titiknya yang dicari, jaraknya. Terus gambar garisnya. Titik pertama ke titik kedua digaris ya, digambar garisnya. Terus tentukan bidang fokusnya. Setelah bidang fokus, segitiga fokus. Baru apa? Melengkapi dengan pakai cara Pythagoras. Nah, silakan bisa duduk sesuai kelompok kemarin ya. Sesuai kelompok kemarin yang sudah saya susun ya. Sekarang saya bagikan LKPD ya. Nanti yang bisa kalian diskusikan. Nanti LKPD ini sebagai bahan diskusi kalian. Silakan disimak ya. Akan saya jelaskan ya cara pengisian dari LKPD-nya. Nanti yang pertama jangan lupa ya, isilah apa? Identitas ya. Jangan sampai nanti ada nama kelompok yang terlewatkan. Yang kedua, baca dan diskusikan setiap permasalahan pada LKPD dengan anggota kelompok ya. Dengan mengisi apa? Titik-titik ataupun kotak jawaban yang disediakan. Kalau ada yang kosong ya, nanti kamu isi. Misalkan titik-titik, berarti kamu isi. Jelas ya? Nah. Yang ketiga, pelajari bahan ajar yang disediakan ya. Sudah saya berikan bahan ajar, ada modul juga. Dan juga kalau nanti kurang bisa gunakan internet. Silakan bisa literasi sendiri ya, menggunakan internet mencari materi yang kamu butuhkan. Jika ada kesulitan bisa bertanya ke guru ya. Dan nanti aturan diskusinya semua harus aktif ya, nggak ada yang mengandalkan temannya. Aktif semua, saling bertukar pendapat ya. Utamakan kemandirian kelompok ya, jangan sampai kelompok 3 belum selesai cari jawaban kelompok 4, nggak boleh ya. Jujur ya. Jika tidak paham boleh bertanya dan nggak boleh gaduh ya. Jelas semua ya? Nah, ini saya bagikan juga alat peraga ya. Ini alat peraga kubus ya. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti fungsinya agar kalian bisa melihat secara real ya. Bisa membayangkan, oh ternyata kalau dibuat real seperti ini. Nanti ketika diskusi juga saya nilai ya. Nanti akan saya nilai sesuai tadi yang saya sampaikan. Ya, ada keterampilan ya. Ada sikap dan sebagainya. Silakan bisa diskusi dengan bagus ya. Ayo silakan bisa mulai ya. Jika nanti materinya ada ya atau kurang bisa kalian cari di internet ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Dan nanti biar bisa efektif, nanti silakan kalian bisa kamu lepas ya, dilepas gak apa-apa. Nanti biar bisa kamu bagi ya. Silakan misalkan 2 anak diskusi masalah 2 dulu. Nanti yang 3 anak masalah pertama. Nanti setelah selesai baru dibahas bersama-sama. Ayo silakan, tidak ada yang diam diri ya. Tidak ada yang berdiam diri. Harus tahu tugasnya. Kalau ada yang menggambar, yang lain bisa mengecek gambar temannya ya. Siapa tahu ada yang salah gambar, bisa diganti, dibetulkan. Jangan lupa ya, utamakan kejujuran ya, jangan saling tukar jawaban. Nanti harapan saya, kalau salah pun nanti bisa dapat ilmu baru ya. Jadi jangan mencari jawaban. Utamakan kejujuran. Kelompok 1, ini yang menggambar nanti siapa? Zahro ya. Kubusnya apa? A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mencari jarak dari titik A ke titik
P gitu ya. Nah, kenapa ini bidang fokusnya kok dipilih ACGE? Dari mana alasannya? Dari alat peraga ini. Nah, ini, oh berarti menggunakan alat peraga ya? Nah, kamu bayangkan sesuai alat peraga, ketemunya apa? ACG? ACG. Oh, berarti titik A dan P itu di bidang ACGE ya. Setelah itu kamu pilih segitiga fokusnya apa? Segitiga fokusnya ACP. Ya, sudah betul ya. Nah, silakan dilanjutkan ya. Kelompok 3. Berarti masalah 1 sudah selesai ya kamu ya? Sudah. Tadi panjangnya berapa? 9. Ya. Terus di kesimpulan kamu jawab 10 meter. kenapa enggak 7? Karena 7 kurang. Kurang ya. Kalau 12 Lebih. terlalu besar banyak ya. Iya. Sudah betul, silakan bisa teruskan ke masalah 2 ya. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah selesai. Kelompok 2 selesai? Sudah ya. Kelompok 3 selesai? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, sekarang bisa kalian persiapkan ya untuk presentasi ya. Bisa mulai dipilih nanti siapa yang maju menjelaskan sebagai perwakilan kelompok kalian. Silakan mulai dipilih nanti siapa yang mewakili. Nanti dalam presentasi ya akan saya bagi nanti biar bisa urut dan teratur. Nanti yang kelompok 1 majunya adalah menjelaskan hasil diskusi kalian dari permasalahan 1 bagian langkah 1 sampai langkah 3 ya. Nanti yang kelompok 2 berarti menjelaskan masalah 1 bagian langkah keempat dan kesimpulan ya. Jika sudah selesai, silakan tadi yang sudah saya bagi, nanti maju yang mana, silakan bisa kamu foto jawabanmu ya. Kamu share di grup WhatsApp kelas, WhatsApp kita matematika, nanti saya tampilkan di depan, nanti biar tinggal menjelaskan ya. Jelas semua ya? Nah, ini saya tampilkan jawaban dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 bisa masuk ke depan, dijelaskan tadi yang kamu diskusikan ya. Silakan Mbak, siapa yang maju? Naila. Nah, silakan maju Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah pertama, kita buat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kita tambahkan titik sesuai soal, misalkan tempat balon berada yaitu titik P. Jadi yang kita cari ternyata jarak A ke titik P, sehingga kita buat garis A ke P. Langkah kedua, agar mudah dalam melihat, kita buat bidang yang memuat titik A dan P, yaitu bidang A, C, G, E. Di sini jelas bahwa bidang ACGE berbentuk persegi panjang. Maka, agar kita bisa mencari panjang AP, kita membutuhkan segitiga siku-siku yang memuat AP. Langkah ketiga, kita memilih segitiga siku-siku ACP, di mana panjang CP secara logika adalah 3 meter, karena setengah dari CG. Nah, tadi dari kelompok 1 ya. Coba tadi yang disampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Fatin ya. Kenapa di langkah 2 dipilih bidang ACGE? Nah, tadi Mbak Fatin tanya ya, pada kelompok 1, kenapa kok di langkah 2 milih kelompok 1, kenapa yang dipilih itu bidang ACGE, bukan yang lain ya. Siapa yang menjawab? Naila atau yang lain? Oh, Mbak Chelsea ya. Silakan Mbak Chelsea. Karena bidang yang memuat titik A dan titik P adalah bidang ACGE. Nah, tadi Mbak Chelsea menjawab ya. Karena kenapa kok milih ACGE? Karena memang titik A dan titik P itu apa? Terletak di ACGE. Betul ya?
Nah, betul. Kita beri aplaus pada kelompok 1. Bisa kembali, Mbak Nailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Jadi di sini untuk selanjutnya atau langkah keempat melanjutkan langkah ketiga dari kelompok 1. Langkah pertama adalah kita mencari dulu panjang AC. Jadi AP sama dengan AK dari 81 sama dengan 9 meter. Kesimpulannya, panjang tali yang harus dibeli adalah 10 meter. Karena kalau beli yang 7 meter tidak akan cukup dan jika membeli yang 12 akan terlalu banyak sisanya. Terima kasih. Nah, coba dari kelompok 2 ini apakah ada yang bertanya? Ataukah sama semua jawabannya? Sama semua ya. Berarti sudah selesai ya. Nah, maka boleh kembali Mbak Fatin. Terima kasih. Kita beri plus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kita buat kubus KLMNOPQR lengkap dengan panjang rusuknya 8. Lalu kita tambahkan titik sesuai soal. Misalkan tempat balon berada yaitu di titik B dan ujung bawah pita yaitu di titik A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang presentasi kelanjutan kelompok 3. Di sini kita akan mencari dulu panjang OB, di mana OB adalah setengah dari OQ. Jadi, OB sama dengan 1/2 kali 8 akar 2. Hasilnya adalah 4 akar 2. Karena keempat tali panjangnya sama, maka total panjang tali 4 kali 4 akar 3. Sekitar 27,71. Maka harus membeli tali sepanjang minimal 28 meter. Nah, tadi sudah ada 4 kelompok yang maju ya menjelaskan. Tadi yang pertama hasilnya berapa? Masalah 1. Panjang tali yang dibutuhkan berapa? 9 ya. Kita belinya yang panjangnya 10 itu ya. Terus kalau yang masalah 2, tadi hasil akhirnya sekitar berapa? 27,71 ya. Tetapi kita bulatkan menjadi apa? 28. Nah, sekarang akan saya tampilkan ya cara mengerjakan masalah seperti itu, tetapi menggunakan apa? Aplikasi. Namanya GeoGebra Online. Nanti apa kelebihan dari ini? Nanti kita tidak perlu menginstal ya. Nggak perlu install aplikasinya di HP atau laptop kita, tapi apa langsung bisa menggunakan secara online. Nah, ini merupakan masalah 1 ya. Kubus apa namanya? A, B, C, D, E, F, G ya. Dengan panjang rusuk berapa? 6 ya. Kita mencari apa? Jarak A ke B. Pak, tolong tampilkan dulu garisnya. Mana yang kita cari? Kita pilih ini, segmen. Klik titik A, klik titik P, kita klik. Jelas ya? Ini yang kita cari, garis AP. Selanjutnya untuk jaraknya ya tinggal klik distance. Kita klik di sini. Klik, maka muncul. Berapa nilainya? Kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Nah, ini. Nah, berapa nilainya? 9. Nah, ini masalah 2 ya. Jadi kubus KLMN OPQR dengan rusuknya berapa ini? 8 ya. Tadi 6, ini 8. Nah, tadi yang kita cari kan ini kan AB. Coba saya putar dulu biar lebih enak dalam melihat. Nah, ini A ke B yang kita cari ya. Seperti biasa kita pilih segmen. Ini yang kita cari, A ke B. Kalau kita pilih distance atau jarak. Berapa hasilnya? 6,93. Nah, ini ya, 6,93. Kita klik, sama enggak? Sama. Berarti apa kesimpulannya? Memang semua talinya, keempatnya panjangnya sama. Nah, sekarang saya kirimkan link tadi
GeoGebra tadi, silakan kalian buka di HP-nya masing-masing ya, berpraktek mencari panjangnya menggunakan aplikasi ini. Jadi setelah kamu buka ya, kita bisa perkecil ya. Nah sekarang kita buat apa? Buat segmen. Pilih yang kedua, Mbak. Nah tadi kita sudah melakukan diskusi sudah ya. Sudah apa? Presentasi. Hasilnya dari presentasi sudah kita cek pakai aplikasi GeoGebra. Sudah sama dan sesuai ya. Nah sampai tahapan ini siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Atau sudah paham semua? Sudah ya. Kalau sudah paham, berarti kita teruskan ke tahapan berikutnya. Nah silakan semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya dibawa ke depan ya untuk saya nilai. Nah, tadi sudah saya cek LKPD-nya dan sudah saya nilai selama diskusi kalian. Sekarang akan saya bacakan kelompok terbaik ya, nanti mendapatkan nilai tambahan dari saya. Jadi yang paling baik dalam kita belajar hari ini jatuh pada kelompok 3. Kita beri applause bersama-sama ya. Nah, sekarang sebagai evaluasi saatnya kita kuis ya. Nanti untuk mengukur kefahaman kalian dalam kita belajar hari ini. Silakan bisa dikembalikan lagi tempat duduknya seperti awal tadi. Kita lakukan kuis ya. Dan kalian siapkan selembar kertas, disobek ya. Sekarang saya bagikan soalnya ya. Nah, silakan bisa kamu kerjakan ya. Selama 5 menit dari sekarang kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kesimpulan dan refleksi ya. Nah, kesimpulannya yaitu apa? Bagaimana cara untuk menentukan jarak 2 titik antar bidang yang kita bahas hari ini. Yang pertama apa? Gambar bangunnya ya. Ya kan? Berarti apa? Gambar bangunnya. Dan apa? Kedua titiknya. Terus kalau dapat gambar dan 2 titiknya terus kita apakan? Tarik garis ya. Tarik garisnya biar tahu oh berarti garis ini yang kita cari panjangnya. Terus apa berikutnya? Memilih bidang fokus. Tadi kenapa pilih bidang fokus? Agar mudah dalam melihat ya. Setelah itu apa? Nah, gambar ulang ya, biar gampang melihat. Terus menentukan segitiga siku-siku fokusnya ya, biar apa? Kita bisa gunakan Pitagoras. Berikutnya. Nah, kalau tidak ada yang tidak ada nilainya, dilengkapi dulu ya. Setelah itu apa? Kita gunakan Pitagoras dalam mencari panjang jarak 2 titik. Nah, sampai sini paham semua ya? Jelas semua ya? Yang berikutnya refleksi ya. Bagaimana belajar kita hari ini? Apakah senang? Menyenangkan ya. Kenapa senang? Karena kita bisa mengetahui manfaat materi yang kita pelajari. Kita bisa tahu manfaat materi yang kita pelajari. Selain itu tadi kita pakai aplikasi apa? GeoGebra itu ya, lebih cepat ya. Terus tadi apa lagi? Ada video belajar dan juga melatih diskusi dan menjelaskan itu ya. Nah, sebagai tugas ya, silakan dibuka lagi bahan ajarnya. Dibuka bahan ajarnya. Nah, di halaman belakang itu ada latihan soal ya. Nah, silakan dikerjakan di rumah ya. Besok di pertemuan berikutnya kita cek jawabannya. Jelas ya? Nah, itu ya yang bisa kita bahas hari ini. Sebelum saya akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa, kita doa bersama-sama dulu. Silakan Mas Bagas. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Mas Bagas. Semoga yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.